podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Perjalanan karir Aji Krishna memang sangat menginspirasi banyak orang. Tidak hanya para pengusaha, tapi juga para generasi muda semuanya terinspirasi oleh perjalanan karir Aji. Tapi memang ya Aji ya, untuk masa pandemi sekarang ini tidak mudah gitu ya, tapi yakin bisa dilewati gitu semuanya. Optimis bisa dilewati. Sekarang untuk Bapak, Pak Guru, bagaimana kalau keadaan sebenarnya memang benar ya pengusaha terdampak? Akan ada cerita dari wajib pajak yang sudah cerita sama Bapak tentang kondisi mereka di saat pandemi sekarang ini. Oke, terima kasih. Saya kira memang kondisi tahun 2020 ini sangat luar biasa ya, enggak terlalu dampaknya memang belum pernah kita alami selama ini. Kalau Pak Menteri malah bilang ini pelajaran 100 tahun sekali. Kebetulan kita hidup di masa yang pas pandemi ini. Ini yang kemudian karena ini dampaknya yang sangat luar biasa, baik itu di ekonomi, kemudian di kesehatan, sosial dan lain sebagainya. Ini yang semua terpuruk. Nah, betul tadi, ya sama disampaikan oleh Aji tadi bahwa dunia usaha itu sangat terpuruk. Apalagi Bali itu memang sangat bersandar pada pariwisata sekarang begitu tutup, dampaknya sangat luar biasa. Bali termasuk provinsi yang paling terdampak dibandingkan provinsi lain. Secara ekonomi paling terdampak. Secara ekonomi. Dan saya kira kita lihat IMF, OECD, World Bank itu memprediksi tahun 2020 ini kita itu di minus 4,2 sampai 5% minus Indonesia. Bali jauh di bawah. Jauh di bawah rata-rata nasional. Ya, dan mungkin tadi ya setengah kita lihat semangat dari Aji. Saya kira itu teman-teman semangat dari pengusaha di Bali juga untuk survive dan 2021. Nanti kita akan cukup baik prediksinya. Baik IMF, OECD, World Bank itu tadi mereka akan memprediksi antara 4,2 sampai 5,2% positif. Pertumbuhannya positif. Sekarang kita Indonesia resesi. Tahun depan tidak. Dan perlu catatan lagi, Bali itu biasanya di atas rata-rata nasional. Mudah-mudahan bisa lebih dari 5-6% atau 5. Nah ini yang kemudian kita ingin teman-teman yang ada di Bali tetap bertahan situasinya dengan berbagai insentif yang kita sampaikan. Pemerintah kan mengeluarkan juga insentif. Baik, sebelumnya untuk Sematan Pajak, podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Di sini kita memang duduk bertiga ya Aji, Bapak, tapi protokol kesehatan sudah tetap kita laksanakan, jarak kita juga lebih dari 1 meter. Kita disiapkan juga untuk face shield, tapi untuk jarak yang sudah cukup berarti kita bisa ngobrol ya Aji. Baik, Aji, kita kembali ke Aji dulu Bapak ya. Apa yang sudah dilakukan, kemudian langkah-langkah apa yang sekiranya sudah Aji siapkan untuk kita mendobrak keluar dari pandemi ini Aji? Ya, langkah yang sudah Aji lakukan memang di masa pandemi ini boleh dibilang sangat banyak ya, sangat banyak. Nah, contoh ya, kita tidak usah jauh-jauh di masa pandemi ini kita memulai membuat produksi pai susu Ajik. Nah, bahkan pai susu Ajik ini di masa pandemi malah kewalahan. Tetap berinovasi. Weekend kemarin 2 minggu yang lalu kita kan kemampuan produksi pai susu Ajik hanya 1.800 malah permintaan sehari Pak, artinya 1.800 kotak sehari. Nah, bahkan kebutuhannya udah sangat luar biasa, dan itu pun baru 3 hari ini kita mendapatkan open lagi Pak, open untuk bisa bagaimana caranya di Desember ini kita bisa produksi 1 hari yang tadinya 1.800 kotak per hari, kita target di Desember awal ini kita bisa 4.000 per hari. Dan untuk pesan ke generasi muda atau pengusaha lainnya juga jangan berdiam diri Aji ya. Saya pesan kepada masyarakat Bali terutama, jangan putus asa, tetap semangat, tetap optimis, karena di masa pandemi ini semua semua mengalami kesusahan, keterpurukan, tetapi kita harus bangkit kembali. Saya yakin pandemi COVID-19 ini tidak lama lagi akan normal kembali, akan pulih kembali, dan ekonomi akan kembali pulih. Tapi jangan terdiam, harus semangat dan optimis. Kerja. Wah, pas banget sama slogannya Bapak Presiden ya Pak ya, kerja. Sebenarnya kisah inspirasi Aji tadi yang diceritakan itu benar-benar bisa kita gunakan sebagai contoh bagaimana kita tidak boleh menyerah, bagaimana kita harus
optimis, bagaimana kita yakin bahwa kita mampu keluar dari keadaan sulit, kemudian berubah. Kayak kata Aji tadi, saya bosan menjadi orang miskin. Jadi pandemi sekarang ini tidak membuat kita berkecil hati, berdiam diri, lama terpuruk, tapi harus bangkit, memiliki inovasi-inovasi baru untuk bisa bertahan, Aji. Untuk saya mendengar cerita sedikit sedih nih, Aji. Aji tadi merumahkan 1.200 karyawan. Ini kan bagaimana Aji masuk, kemudian membantu memotivasi, memberi dorongan kepada karyawan, Aji? Memang kalau di perusahaan Aji ya, kebetulan kita membawahi 1.500 karyawan. Nah di situ memang segala sesuatu lebih spontanitas inisiatifnya Ji sendiri. Nah kemarin karena kita kegiatan sosial di masa pandemi ini kan kita banyak melakukan pasar rakyat. Terus kita banyak ada membantu bedah rumah di luar karyawan. Terus kita banyak bagi-bagi nasi bungkus, nasi jinggo di Kute. Saya sadar, saya baru berpikir saya punya karyawan yang 1.200 kita rumahkan, masa kita tidak melakukan gerakan gitu. Akhirnya saya minta data kepada seluruh manajer masing-masing outlet. Nah, masing-masing itu kita ngasih data ke mana ada karyawan kita yang kita rumahkan, terutama yang sudah punya, yang sudah berkeluarga, yang susah untuk makan, apalagi apalagi anaknya sakit. Gitu. Nah, kita dalam waktu 1 bulan ini kita udah turun ke lapangan, langsung door to door tanpa sepengetahuan karyawan. Kita ikut langsung tuh. Saya yang tahu langsung, saya turun langsung sama tim. Kita pasti bawa uang, bawa oleh-oleh gitu, untuk membantu. Nah, kurang lebih ada 10 orang yang kita udah itu. Dan itu ada yang di Karangasem, ada yang di Singaraja, itu hampir di seluruh Bali, Pak. Seluruh Bali kita turun langsung, dan di situ memang setelah kita di lapangan sangat terharu melihat, Pak. Ada yang betul-betul nggak sama sekali, nggak punya uang saku. Ada yang sampai sempat tidak makan, Pak. Nah, makanya sekarang saya instruksikan kepada seluruh manajemen saya di perusahaan, tolong cek seluruh karyawan yang kita dirumahkan, jangan sampai ada yang tidak makan. Itu jangan sampai. Karena suatu ya, saat kita udah sisihkan, mereka kembali lagi. Kita udah sisihkan dana CSR untuk karyawan kita yang betul-betul memang susah. Dan kedepannya karyawan yang kita utamakan nanti mana orang kayak karyawan yang miskin, yang betul-betul miskin dan rajin, itulah dipekerjakan yang pertama. Sampai di data karena akan kembali lagi suatu saat. Karena kan 1.200 karyawan dirumahkan. Sekarang kan kondisi penurunan COVID kan udah makin turun, Pak. Otomatis pariwisata sudah mulai menjanjikan lah, menggeliat. Sudah mulai menggeliat. Ya, artinya kan kita butuh karyawan nih. Ya. Nah, karyawan yang kita butuhkan yang betul-betul susah dulu nih. Yang betul-betul susah ekonominya, itulah yang dipekerjakan, apalagi rajin. Ya biarlah nanti dipilih yang masih mapan ini, masih cukup, itu dipilih yang masih kuat gitu keluarganya mapan. Nah itu saya sendiri yang minta datang. Kalau seandainya saya balik sedikit aja di awal-awal masa pandemi, ketika Bali benar-benar semua negara mengunci diri, seperti lirik video yang baru Aji keluarkan itu, Bali kembali. Ketika seluruh dunia mengunci diri, Bali kemudian menjadi sepi. Hal pertama yang Aji takutkan ada nggak, Ji? Apa yang paling Aji takutkan, Ji? Aji takut bangkrut nggak? Pasti nggak. Saya nggak pernah berpikir sejauh itu. Krisna takut bangkrut. Enggak. Karena kan saya miskin dari dulu. Kalaupun saya bangkrut, nggak mungkin semiskin kayak dulu. Gitu. Karena saya punya prinsip ini, Pak Guru. Kalau memang situasi ini, kalau memang dunia, apalagi Indonesia sudah mengalami ekonomi yang krisis, boleh dibilang bangkrut. Bangkrutnya saya masih bisa makan, Pak. Untuk 2 tahun 3 tahun. Kalau dulu kan nggak sampai nggak makan kan. Makanya sekarang yang paling saya pikirkan adalah ketakutan saya bagaimana karyawan saya bisa kembali bekerja lagi, ataupun kalau tidak apa yang bisa saya bantu untuk karyawan. Gitu. Nah makanya saya mulai sekarang ini saya membuat produksi UMKM, Pak. Nah nantinya ada beberapa outlet yang kita tutup permanen, ganti jadi produksi. Nah karyawan-karyawan yang di kampung itulah yang kita akan utamakan. Kita panggil kembali biar tidak ke Denpasar lagi. Itu makanya sekarang produksinya lebih banyak di Singaraja karena karyawan banyak Singaraja. Mereka langsung produksi di Singaraja. Ya, produksi Singaraja. Di outlet Aji yang kita tutup. Nah nanti karyawan harus punya skill, harus belajar dulu. Nah dari sekarang kita ajari. Siapa yang ngajarin Aji juga? Ya bahkan saya sendiri yang ketua. Saya nggak sungkan-sungkan, nggak segan-segan juga belajar sama orang. Iya, inovasi memang tidak boleh berhenti, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, Aji. Mungkin ada beberapa orang yang malah terjebak meratapi
Siapa yang menjadi gitu, tapi tidak buat Aji Krishna. Ya paling tidak saya ingin berharap sekali ini pariwisata ini cepat pulih, terus produksi-produksi yang saya buat di masa pandemi bisa berjalan sukses dan berhasil lancar. Tujuannya paling tidak kan bisa membantu pemerintah untuk bayar pajak. Cerita tentang bayar pajak ya Bapak ya. Iya kan harus punya inisiatif sendiri kan. Iya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih, mungkin kami ya Bapak ya, kita mengucapkan terima kasih kepada Aji yang selama ini teman-teman pajak sudah menjadi sangat taat dan kooperatif di bidang perpajakan. Terima kasih sebelumnya Aji. Pak Kamil yang tahu. Saya kira Benar ya nggak, Pak? Benar nggak, Pak? kepatuhan Gimana, Pak? sukarela dari Krishna udah bayar pajak, Pak? saya kira baik itu formal maupun material itu penting, itu saya kira dari dulu saya kenal beliau itu, dan saya juga dapat laporan waktu itu pun sudah bagus. Jadi saya kira kami dari pajak ini sangat berkepentingan untuk minta bantuan sama sosok seperti Aji ini, karena pentingnya pajak itu tidak bisa kami suarakan sendiri. Karena kalau kami yang menyuarakan itu orang tendensius, yang di Bapak kan kerja di pajak. Padahal negara ini memerlukan pajak, penerimaan pajak, khususnya apalagi situasi yang sedemikian terpuruknya ini, negara mengeluarkan banyak sekali uang untuk keperluan penanggulangan COVID ini yang perlu disadari bahwa memang tidak keuangan negara ini bukan tidak ada batasnya. Kita semua uang tabungan pemerintah ini juga sudah mulai berkurang. Satu-satunya kalau kekurangan itu bisa ditambal adalah melalui biaya hutang ini, hutang ini kan kemudian menjadi isu, karena hutang ini sendiri bukan nggak ada konsekuensinya, bukan tidak ada batasnya, adalah 3% dari APBD dan lain sebagainya. Keterbatasan itulah yang kemudian kita tetap mengharap penerimaan pajak ini ke depan akan menjadi lebih kuat, dan gotong royong masyarakat untuk membayar pajak itu bisa ditingkatkan lagi, saya kira. Kalau bahasa Balinya kalau nyapu dengan satu lidi kan nggak bisa gitu ya. Kalau kita nyapu kita Harus beramai-ramai. banyak lidi, Iya. terus banyak orang kita membutuhkan Aji Krishna berikutnya gitu, untuk semakin bisa menyokong pendanaan negara. Nah, Bapak, sekarang kan ada banyak pengusaha yang mengalami kesulitan seperti yang diceritakan Haji tadi. Kalau dari pajak sendiri, apa yang mungkin bisa ditawarkan sebuah pemahaman dengan keadaan mereka, Bapak? Baik, masih. Saya kira kondisi yang dialami sekarang, pemerintah kan sudah melakukan banyak hal terkait dengan insentif, khususnya tidak hanya di pajak ya. Kita lihat kesehatan, kemudian dari ekonomi dan semuanya itu intinya adalah membantu meringankan dampak negatif dari COVID ini sendiri. Di bidang perpajakan tadi sudah sampaikan, karyawan sadar yang dirumahkan. Kalau yang tidak dirumahkan gitu, ada insentif di PMK 110 tahun 2020 itu untuk memberikan insentif kepada karyawan. Karyawan ini selama ini kalau mereka punya gaji 100, itu kan dipotong oleh temannya Haji 15 gitu ya, yang diterima cuma 85 untuk dibelanjakan. Nah itu oleh pemerintah yang sekarang ini tahun 2020, yang 15 ini diserahkan semua ke karyawan. Perusahaan seperti Aji itu hanya melaporkan aja yang 15 itu ditanggung oleh pemerintah, jadi itu di sisi karyawan. Kenapa ini dilakukan? Supaya daya beli masyarakat itu meningkat dan bisa dikonsumsikan, ekonomi bergerak. Yang kedua terkait dengan UMKM, tadi juga disebutkan. UMKM ini kan meskipun 0,5% dari omset, tetapi pemerintah juga menganggarkan pajak ditanggung pemerintah. Jadi UMKM ini udah pokoknya kerja aja cari duit, begitu laporannya hanya lapor saja. Uangnya yang 0,5% dari omset itu dibayar oleh negara melalui mekanisme PPh ditanggung pemerintah. Jadi ada anggarannya. Itu yang perlu disampaikan. Kemudian untuk Bali sendiri kan banyak nih pelaku yang melaksanakan impor ekspor, bahan bakunya impor dan sebagainya. Selama ini kalau impor mereka ada biaya tambahan untuk pajak impor. Nah, dengan fasilitas PMK tersebut, pajak impornya ini nggak perlu bayar dulu. Jadi mereka bisa menyimpan uangnya itu, tidak ada biaya tambahan terkait untuk membayar pajak. Kalau dia ekspor, mereka akan bisa meminta pajak yang yang setelah dibayarkan sebelum memproduksi itu bisa minta direstitusi, dipercepat. Saya kira itu cepat ya maksimum
5 miliar. Kemudian saya kira itu yang paling penting di situasi sekarang, supaya lebih lebih mudah lagi, lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertahan pada situasi seperti itu menjelang 2021 tadi. Saya kira itu. Baik, sebelumnya tadi kan kita sempat bahas UMKM Bapaknya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Aji dalam usaha untuk keluar dari pandemi, juga terpikir gitu ya untuk mengajak para UMKM bekerja sama gitu. Karena memang sebenarnya mereka lah penggerak sektor real yang paling bawah ya Aji ya. Dan buat bagi pajak, sekarang kita ada bahasa istilahnya libur bayar pajak dulu ya Pak. Itu sampai Desember. Sampai Desember 2020. Bagi UMKM memang kita sedang libur bayar pajak sampai dengan Desember. Bertahan dan berproduksi sajalah ya pokoknya. Yang penting tahan, berproduksi. Seperti yang apa Haji Krisna lakukan terhadap Krisna. Kalau sekarang sudah buka berapa gerai Haji ya? Kalau Krisna di bulan 7 kita hanya beberapa kita buka, khusus di bulan 7 sampai bulan 9 kita hanya buka gerai Kuta sama Denpasar. Tapi di bulan Desember ini seluruh gerai kita sudah buka, termasuk Bali Utara. Memang kalau mau bicara tentang Bali Utara, memang Bali Utara dari sebelum pandemi minus Pak. Nah, tapi tujuan ya untuk gerai itu sebelum pandemi aja minus, apalagi pandemi. Nah, yang di Krisna Water Park semua outlet yang di Bali Utara itu sebelum pandemi minus, apalagi pandemi. Nah, tetapi satu yang saya pikirkan di situ, karena saya ingin mengabdi ke tanah kelahiran. Saya ingin mengabdi ke tanah kelahiran. Kalau saya tutup itu semua, saya kasihan masyarakat, apalagi di masa pandemi ini nggak ada hiburan Pak. Nah, makanya di saat saya pulang biasanya kan dalam 1 bulan ini saya biasa pulang 1 minggu ada di Bali Utara. Nah, begitu saya pulang dalam waktu 1 minggu saya di Singarja, saya gratiskan semua wahana. Saya gratiskan karena saya di situ bisa membantu masyarakat, karena di zaman situasi sekarang saya lihat banyak yang stres, banyak yang pusing atau hanya itu di waktu saya pulang pas ada waktu 1 minggu, selama 1 minggu saya liburan di Singarja, saya gratiskan Pak. Di situ saya bisa membantu dan menghibur masyarakat. Artinya lebih ke wujud pengabdian lah yang di Bali Utara Pak, bukan bisnis utama. Oh iya, bagus. Kalau saya kutip Bu Menteri, Bapak ya benar ya, Aji ini salah satu contoh nyata banget gitu, tidak pernah lelah untuk mencintai negeri ini gitu. Iya, betul. Dalam hal ini khususnya tanah kelahiran ya Aji. Ingin mengabdi. Kalau dari Aji sendiri, tips untuk tidak stres gimana Ji? Kan tadi tuh banyak cerita banyak yang stres. Kalau Aji sendiri? Saya stres kalau malah kalau saya stres malah diam. Kalau diam stres. Berarti kalau lagi Jadi dia berkarya terus Ya, kalau berkarya enggak. Nah, jadi makanya malah menghilangkan stres itu. Iya, menghilangkan stres saya dengan cara berkarya, artinya berinovasi, tetapi yang positif buat masyarakat. Ya, tetap bekerja. Nah, makanya di masa pandemi ini sebentar lagi saya yakin pandemi ini akan kembali normal. Saya imbau kepada teman-teman pengusaha yang ada di Bali, ayo segera bangkit, jangan putus asa. Sebentar lagi saya yakin pandemi COVID-19 ini akan kembali normal. Begitu normal, kita saatnya membantu pemerintah bayar pajak. wah, terima kasih banyak. Karena memang mengingat pentingnya makna pajak ya Pak ya, pentingnya pajak bagi penerimaan negara kita. Apalagi kantor pajak kan dekat sama rumah. Makanya bisa setiap bulan ada di sini. Yang di mana nih Pak? Ayam Muruk rumahnya Ji. Di gitu, Denpasar, ya. berarti kan Denpasar, ya. rumah yang Denpasar dekat tuh. Berarti udah kenal baik ya Pak? Karena boleh dibilang ya, mungkin wajib pajak di Bali yang paling rajin ke kantor pajak yang punya Krisna. Ya, Krisna selalu silaturahmi, apalagi setiap ada pimpinan baru, kita selalu silaturahmi. Ya ingin minta bimbingan lah. Artinya ada mungkin peraturan-peraturan yang baru atau apa, sedikit tidak, ya saya biar tahu aja. Paling tidak kenal sama pimpinan. Boleh nih, kita nanti minta testimoni langsung yang di Bapak ya. Baik, Sobat Kecap Podcast, kita akan melanjutkan obrolan kita. Mungkin ini nanti tentang testimoni dari Aji Krisna langsung terhadap kantor pajak. Jadi jangan lanjutkan pendengarannya sampai disimak sampai selesai. Kita ketemu lagi ya.